Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan guru-guru kita di Qadir yang berkhusus kepada syekhina muslimin Hadrati Syekh Muhammad Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kita sama-sama kita hormati para Syekh Mursyid, Syekh Waliur, doakan beliau sehat selalu sehat. Amin. Dalam rangka berkhidmat kepada muslim seluruh keluarga kita, dan seluruh keluarganya, anak-anak dan cucunya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui sahabat. Dimanapun yang dimakan Allah, seluruh yang ditulis oleh Allah dalam Fadhilul Syukur, bab apapun itu semua ilmu bekas. Ilmu bekas dikata Allah, kalau ngasih ilmu yang bekas, kalau ngasih barang yang baru, jangan ketukar. Kadang-kadang ketukar, ngasih ilmu baru, ngasih barang bekas, itu ketukar namanya. Jadi seperti yang ada pada Syukur, Syekh Abdul Qadir juga wasiatnya panjang itu adalah ilmu bekas Syekh Abdul Qadir. Makanya anak-anak abah itu rata-rata ketika menghadap di rumah nanti, pertanyaannya hampir sama, apa yang harus saya sampaikan kepada jamaah? Kata Allah, sampaikan yang sudah kamu amalkan. Ya, yang sudah kamu amalkan, sampaikan. Kalau yang kamu sendiri belum ngamalin, jangan. Begitu. Maka dalam kitab Fadhilul Syukur pun bulan Rabi Ustaz itu ilmu bekas abah semua. Abah berbicara membahas tentang masalah rain itu adalah bekas. Maka digabungkan dengan wasiat Tuan Syekh Abdul. Salah satu yang menjadi sorotan adalah wakil. Wakil itu rain berbahaya, ya. Sampai jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama Riis. ya orang pelit, siapa yang mau nemenin? Ya, nggak akan ada yang mau pelit. Bahkan orang pelit sendiri mau nggak bergaul sama orang pelit lagi? Enggak, kan punya ini Kelas masing-masing ya. Nah, iya. Nanti orang pelit sama orang pelit makan bareng, yang satu ke WC, yang satu pura-pura telepon, nggak selesai. Tukang warung yang begini yang baik mau siapa? Jadi sampai kalau bahasa kasarnya gimana dulu, orang pelit itu tainya aja digoreng lagi kan? Tainya digoreng lagi, pokoknya nggak mau keluar ini lah, nggak mau rugi. Jadi mau menjelaskan itu, disoroti itu masalah itu, makanya kita disuruh dermawan. Nah, dalam wasiat Syekh Abdul Qadir tadi sampaikan lagi itu waktu, maka kalian itu nggak usah macam-macam di dunia ini. Cukup dua hal saja. Cukup dua. Yang pertama adalah bergaul dengan orang miskin. Kita bergaul dengan orang miskin sehari-hari, bergaulnya dengan orang
Orang miskin. Jadi kalau ini hubungannya dengan roh tadi. Kalau kita bergaul dengan orang miskin, yakin rohnya ini hilang. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang kaya, ya bisa jadi nampak. Ya. Bergaul terus orang kaya. Mending kalau ketularan kayanya. Ketularan kayanya mending, ketularan sombongnya doang. Ya orang kaya bukan temennya yang kaya. Dia begitu yang nggak tahu. Kalau nurutin nafsu, nurutin keinginan kita, enaknya bergaul itu sama orang kaya atau orang miskin. Kita berangkat tak ke Sirna Rasa. Enaknya bareng orang kaya apa bareng orang miskin? Kaya ya. Ya. Sama aja. Ya. Memang ada ya Bang. Memang ada orang kaya yang kulit ada. Ah belum Iwan kali. Kalau Bang Iwan mah yakin. Masa sih berangkat sinarasa mobil kosong, kemudian ngajakin orang masa suruh bayar kan? Kosong. Jadi kalau ngikutin nafsu enak orang bergaul ikut orang kaya, apalagi ada mobil, tinggal masuk mobil, duduk manis, Tidur. dari berangkat tidur, masuk pom bensin juga tetap masih Tidur. Makan. jalan terus ke rumah makan, Bangun. belum bangun, Mendadak bangun ya. makan, nambah makannya, pas bayar nyari toilet. Ini udah pada tahu kayaknya pengalaman banget. Di WC juga sebenarnya nggak mules juga nggak pengen kencing, intip doang dibayarin dong ya. Nggak dibayarin malah belum. Ilmu bekas. Ilmu bekas bener. Ilmu bekas ini namanya. Pengalaman. Sampai ada tuh, saya dulu punya teman dari pesantren terkenal, teman-teman jalan, terkenal dompetnya selalu ketinggalan. Jadi kalau dapat aduh dompetnya ketinggalan, udah terlanjur. Makanya kalau mau berangkat diingetin dompet, awas dompet. Karena selalu dalilnya itu dompetnya ketinggalan. Jadi bergaul dengan orang kaya gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang miskin, nombok terus coy. Ngajak, Iwan nggak gabung duit. Sudah rasa yuk. Kalau saya nggak punya duit, udah berangkat. Naik bis yang bayarin siapa? Yang punya duit. Di rest area, lapar makan, yang bayarin siapa? Yang punya duit. Turun dari bis, terjatuh, keseleo, urut. Yang bayar tukang urut siapa? Yang punya duit. Kecuali pas ada medi, itu ada diskon. Itu yang satu. Masya Allah. Ini kita bergaul. Kenapa kalau kita bergaul dengan orang miskin tadi timbul syukurnya, timbul itu akan enak. Nggak akan ada sombong. Nggak ada sombong nih orang miskin. Tapi kadang ada juga nekat tuh. Lu udah miskin sombong. Ya kan biar miskin asal sombong aja. Ada nggak bahasa gitu? Biar miskin asal sombong mau kampung. Yang penting sombong aja dulu. Sombong kan sifatnya orang kaya. Siapa tahu kayanya nyusul. Sombongnya aja dulu. Jadi sombong dulu baru
luar biasa. Itu wasiat Syekh Abdul Qadir. Kenapa wasiat Syekh Abdul Qadir? Ilmu bekas Tuhan Syekh. Makanya Tuhan Syekh dalam riwayat selalu dicintai oleh orang di berbagai lapisan. Anak kecil hormat kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Gak pernah ngomelin anak kecil. Anak kecil mau ngapain dibiarin. Anak kecil lari-lari di masjid dibiarin sama Tuhan Syekh. Kadang-kadang kan pengurus masjid kan lupa ya. Gua usah ke masjid. Ya benar, anak jadi gak ada yang ke masjid. Iya. Adanya yang azan nggak ada yang Allahu Akbar. Ya karena anak kecil beneran tinggal ngomelin. Kasih masuk. Gak dikasih masuk. Gembok. Gua alas banget. Syekh Abdul Qadir nggak pernah. Ya, ini guru kita aja. Guru kita pernah nggak ngomelin anak kecil? Nggak ada. Itu kecilnya anak saya yang laki yang sekarang di pagi. Soal nggak abang, tempat duduk abang. Didudukin. Nah, saya yang malu. Ya anak-anak kayak anak juga ya. Ya sampai Allah tahu mantap kenal ya. Ya bocah namanya bocah. Ya biarin bocah mau lari-lari juga. Nggak apa-apa bos. Yang nggak boleh itu bapak. Kecuali Pak Bejo bolak-balik. Kalau Pak Bejo bolak-balik nggak ada misinya. Sama anak kecil hormat kepada Syekh Abdul. Kenapa? Dulu tuh di Slender tahun 80-an 90-an ada dia terkenal namanya Mu'alim Jayadi. Ya, pernah dengar kan? Jayadi, Mu'alim Jayadi. Ngajar di situ. Ya. Cuman sebelum ngajar ini anak-anak kan banyak bagi duit. Mau Mu'alim Jayadi. Banyak. Ya. Sebelum ngajar, ya padahal mungkin ada transport juga dari pengurus masjid. Tapi kalau dibandingin dengan banyaknya bocah itu tekor juga. Nah itu anak-anak udah paham jagoannya Mu'alim Jayadi itu. Dan anak yang satu ini ngasih tahu anak-anak yang lain. Ya itu kan pernah ziarah ke Sunan Gunung Jati. Wah, kalau sekali dikasih, satu grup itu. Saya belum bu. Nah, itu semakin banyak Mu'alim Jayadi, semakin banyak anak-anak itu baris rapi. Apa yang terjadi? Satu saat beliau ada keperluan keluar kota untuk ngajar. Di sawah mobilnya nyungsep. Tengah sawah saat ini nggak ada rumah. Mau minta tolong sama siapa? Mau telepon derek waktu itu belum ada telepon. Ya, apa yang terjadi itu nggak tahu dari mana. Anak-anak banyak dulu. Anak-anak banyak. Tapi mobilnya nyungsep ya. Ayo teman-teman kita ditarik sama bocah banyak banget dari sawah, tarik lagi sampai ke jalanan. Pertanyaannya itu bocah dari mana? Itu anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu bocah? Lagi sekarang ini nggak ada rumah orang di ini. Ternyata waktu itu Syekh Abdul Qadir juga, guru kita juga, nggak pernah. Maka anak-anak kepada yang kaya harus hormat tinggi, pada yang lebih tinggi dari kita, kepada yang sesama kita kerjasama, yang sebawa jangan terhadap fakir miskin. Kasih sayang jangan dimulai dengan orang lagi kebakaran, lagi kebanjiran suruh ngumpul, datangkan mubalek suruh diceramain. Kira-kira mental nggak? Gua ini lapar bukan butuh. Makanya luar biasa dakwahnya Syekh Abdul Qadir kita ini. Ini yang diceramain udah makan loh. Udah makan loh. Ya. Kenyang. Kalau udah kenyang diceramain enak nggak? Enak. Bisa langsung. Bener Bang Ayu.
Bisa langsung tiba. Muak nggak? Ngedumel nggak? Udah terlambat aja, nggak terasa. Udah selesai ya? Kayaknya sebentar banget. Kata siapa sebentar banget. Lu nya yang tidurnya kelamaan. Itu hebat kalau berdakwahnya luar biasa. Jadi dakwah orang miskin selalu diperhatikan. Lihat kalau ke Cirebon itu kalau ngerti ada pesan daripada wasiat Sunan Gunung Isun titip ajo lan fakir begitu diperhatikan ya. Para fakir itu diperhatikan. Makanya Syekh Abdul Qadir nggak banyak kalian temani orang ini. Kenapa harus seperti itu? Kita temenin orang miskin, kasihan. Ya. Kasihan orang miskin itu hidup di dunia selalu kalah atau selalu dikalahkan. Urusan apa aja orang miskin pasti kalah dengan orang saingan. Ada calon ketua RT, ketua RW, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, yang menang mana? Ada dua anak muda berebut gadis, yang satu kaya, yang satu kere, yang menang mana? Berperkara di pengadilan, yang satu orang kaya, yang satu orang kere, yang menang mana? Selalu begitu. Ya, makanya kalau nggak kaya jangan macam-macam. Kalah. Urusan apa aja kalah. Uang berangkat bareng-bareng nganter pengantin aja kalah urusan. Kalau yang kaya tuh Jan Siska, Tante Lina, mobilnya lain buat nganternya Alfa, Fortuner, dan Cruiser. Itu yang kaya. Nah yang kere mobilnya mana? Makanya angkot paling banget. Odong-odong, kadang-kadang malah kolbak. Ya. Kalau yang di mobil bagus, kumpul orang-orang kaya, karena mobilnya bagus, ada di situ cemilannya buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada kelengkeng, ada ya macam-macam. Itu yang di mobil bagus. Kalau yang di mobil angkot, di mobil kolbak, buah-buahnya apa? Salah. Dong. Sentul ya kafe itu. Ada rambutan juga masih banyak semutnya itu. Ini ilmu bekas. Lah yang di mobil bagus minumannya juga beda. Berwarna ya. Fanta, Sprite, Bonari, Swag. Larutan, ada larutan. Yang di mobil bagus. Lah kalau yang di mobil angkot ini minumannya kalau aqua kardus yang itu pun masih isi ulang itu pun nggak ada gelas dan pakainya plastik. Ayo yang haus terus sudah tanya langsung. Nganternya jauh yang di mobil apa mah enak, masih rapi, masih wangi, rambut masih tertata, undangannya masih. Lah ini yang kasihan yang angkot kepanasan, yang di mobil kolbak juga itu, wah kena angin morak-marik, begitu turun kalau yang dari angkot masih rapi elegan. Begitu yang dari waduh nggak turun alis aja udah pernah pindah. Alisnya benar pindah. Sebelah ke atas, sebelah ke bawah.
sebelah ke bawah. Ini ilmu bekas nih. Ilmu bekas. Udah rambutnya acak-acakan. Ya warna angin. Turun dari itu mobil ruwet itu rambut kayak kuntilanak baru. Tapi yang kayak gitu tuh, besok-besok diajak lagi mau nggak? Masih mau juga. Ini orang yang kaya dikumpulin nanti di tempat tujuan, udah disiapin, ada kursinya empuk, udah hidangannya. Sementara yang turun dari itu, kemana itu? Nah, ibu langsung aja tuh, jual pohon pisang nanti digelar. Tikar. Itu begitu. Ini karena di dunia tuh begitu, orang miskin selalu kalah. Yang kaya-kaya mobilnya di tempat yang bagus, yang miskin taruhnya di bodoh. Tapi Bu, tidak sepenuhnya kalah, salahnya panitia. Kadang-kadang salah orang miskin juga. Kenapa? Kenapa? Ditaruh di mobil yang bagus, mabok. Muntah lagi. Ada nggak? Itu kiranya dari mobil yang bagus, usul kacanya bisa dibuka nggak? Maunya AC yang alam, ditaruh di Fortuner, di Alphard, mabok. Giliran taruh di kolbak, berdiri dia share. Dengan bangganya. Selfie. Jadi selalu kalah, maka kita sembunyi. Nah, yang kedua, hormati wali. Siapa wali? Wali siapa? Ini kata Allah. Semua yang deketin adalah wali. Abah Anom itu bukan wali, tapi pencetak wali. Abah Awas itu bukan saja sekedar wali, tapi pencetak wali. Tapi kita nggak boleh teriak. Woi, kalian semua pada tangga nggak tahu gue wali, kok nggak ada yang soan, nggak ada yang minta air ya. Salaman aja nggak dicium bolak-balik. Nggak boleh ngaku ini adalah wali. Maka semua wali ini, kita semua wali, alhamdulillah, hormati wali. Yang datang ke tempat manakib semuanya wali. Tapi di tempat manakib ngantuk, itu juga wali ya. Wali kan? Wali ngantuk kan? Wali ngantuk kan ada. Wali semuanya jadi wali. Duduk di tempat manakib baru juga duduk. Yang lain katawan manakib juga pas datang kue. Tapi juga jangan sembarangan. Itu juga nah, tingkatan kewaliannya beberapa ya, alam. Tapi jelas hormati Nah kalau wasiatnya suruh hormati wali, yang datang wali semua, berarti nggak ada celah bagi ikhwan untuk menjalankan ikhwan yang lain. Wah, lu mah kalau manakib telat mulu, ya juga telat juga harus hormat. Ya, namanya orang riado kan beda-beda. Ya, riadonya Pak Bejo lain. Betul kan dia ada juga. Kalau yang lain begitu pasangannya nggak ada, suruh nikah, begitu. Nikah tidak boleh ada hidup sendiri, yang boleh sendiri hanya Allah. Tapi udah tua lah, udah nggak apa-apa. Itu ria. Kecuali Pak, kalau sudah bukan suruh nikah, tapi suruh apa?
Mana Pak Bedonya? Suruhnya apa? Bukan suruh kawin, tapi suruh buah. Masa ya Pak Bedo ya? Riadonya macam-macam. Ada ibuan itu riadonya ngurus istri. Ada. Saya semalam ketemu kumpul bareng Pak Tamsir Sarwendo. Itu luar biasa. 1 minggu 2 kali cuci darah istrinya. Cuci darah. Seminggu 2 kali. Sudah berapa lama? 11 tahun. 11 tahun bolak-balik. Sudah habis berapa? Habis 2 gunung. Tapi riadonya itu tidak semua orang kuat. Kira-kira yang ini kuat kan? 11 tahun bolak-balik. Ya. Jalan aja lu sendiri. Kalau ini bisa itu nanti. Wah ini 11 tahun. Sabar banget. Masya Allah. Kalau yang lain belum tentu sama. Ya. Kalau saya ya insya Allah. Insya Allah juga sabar. Karena istri saya juga menghormati wajib. Jadi artinya apa? Kita semua juga sama. Ya. Kita ikhwan pakai merah putih ini dalam rangka menghormati. Kita bawa tongkat merah putih juga menghormati. Biarin orang kayak udah tua apa ya biarin. Ya. Apalagi lihat engkong itu kalau bawa tongkat dia udah tua. Ya. Jadi katanya udah tua, iya. Luar biasa. Ini dalam rangka menghormati Tuhan. Pakai tongkat, ya Pak. Kecil udah, iya Pak. Udah. Buat cuma pakai tongkat doang. Tinggal bawa, peci tinggal. Ini menghormati. Kalau kita bisa melaksanakan itu, nggak banyak-banyak bergaul dengan orang miskin, menghormati kelar bahagia dunia akhir. Alhamdulillahilladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.